Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelusna dengan NIM 210201032. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan terkait laporan pendahuluan saya pada keluarga binaan, yaitu laporan pendahuluan tentang penyakit hipertensi. Baiklah, lanjut ke bagian pendahuluan atau latar belakang hipertensi. Hipertensi menjadi momok bagi sebagian besar penduduk, termasuk Indonesia. Jadi, secara statistik, jumlah penduduk terus meningkat dari waktu ke waktu. Berbagai faktor yang berperan dalam hal ini, salah satunya adalah gaya hidup yang tidak sehat, gaya hidup modern, pemilihan makanan yang berlemak, kebiasaan aktivitas yang tidak sehat, merokok, dan juga minum kopi secara berlebihan. Keluarga adalah dua atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan, dan adopsi. Suatu rumah tangga yang berinteraksi salah satunya dengan yang lainnya, yang berperan sebagai unit, yang berperan serta menciptakan dan mempertahankan suatu budaya. Kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga sehat sangat berperan penting untuk kelangsungan hidup yang sejahtera. Dengan memiliki keluarga yang sehat tanpa memiliki penyakit akan menjamin kesejahteraan keluarga yang harmonis dan bahagia. Beberapa ahli berpendapat bahwa bertambah umur merupakan faktor terjadinya hipertensi. Oleh sebab itu, pengawasan dan pengelolaan keluarga terhadap faktor pencetus ini dari peningkatan tekanan darah sangat disarankan agar terhindar dari keadaan yang lebih parah lagi. Baiklah, lanjut manifestasi klinis. Pada pemeriksaan fisik mungkin tidak dijumpai kelainan apapun selain tekanan darah yang tinggi, tetapi dapat pula ditemukan perubahan pada retina seperti pendarahan, eksudat atau kumpulan cairan, penyempitan pembuluh darah. Pada kasus yang lebih beratnya yaitu edema pupil. Bagian pemeriksaan penunjang. Nah, jadi mengkaji hubungan dari sel-sel terhadap volume cairan. Yang kedua, bun atau kreatinin memberikan informasi tentang perfusi atau fungsi ginjal. Yang ketiga, glukosa atau hiperglikemia dapat dikaitkan oleh peningkatan kadar katekolamin, meningkatkan hipertensi dan sebagainya. Komplikasi hipertensi. Yang pertama adalah jantung. Nah, jadi hipertensi dapat menyebabkan gagal jantung dan penyakit jantung koroner. Pada penderita hipertensi, beban kerja jantung akan meningkat. Otot jantung akan mengendur dan berkurang elastisitasnya. Jadi, yang disebut dengan dekompensasi. Nah, akibatnya jantung tidak lagi mampu memompa sehingga banyaknya cairan yang di paru maupun jaringan tubuh. Yang kedua yaitu pada otak. Nah, jadi komplikasi hipertensi pada otak menimbulkan risiko stroke. Apabila tidak diobati, risikonya akan lebih besar 7 kali. Yang ketiga, pada ginjal. Nah, jadi hipertensi juga menyebabkan kerusakan pada ginjal. Hipertensi dapat menyebabkan kerusakan sistem penyaringan pada ginjal. Akibatnya, lambat laun ginjal tidak mampu membuat zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Yang terakhir, mata. Nah, jadi hipertensi dapat mengakibatkan terjadinya retinopati hipertensi dan dapat menimbulkan kebutaan. Masuk pada penata laksanaan hipertensi. Yang pertama yaitu terapi non-farmakologi. Bisa dengan mempertahankan berat badan ideal, kurangi asupan natrium, batasi konsumsi alkohol, diet yang mengandung kalium dan natrium dan kalsium, menghindari merokok, dan juga penurunan stres dan terapi pijat. Adapun terapi farmakologisnya, yang pertama yaitu diuretik. Diuretik ini bekerja dengan cara mengeluarkan cairan berlebih dalam tubuh, sehingga daya pompa jantung menjadi lebih ringan. Yang kedua yaitu penghambatan simpatik. Nah, jadi obat-obatan juga menghambat simpatik, berfungsi untuk menghambat aktivitas saraf simpatis. Nah, yang ketiga yaitu beta blocker. Nah, jadi ini adalah fungsi dari obat. Jenis beta blocker adalah untuk menurunkan daya pompa jantung. Nah, jadi dengan kontraindikasi pada penderita yang mengalami gangguan pernapasan seperti asma bronkial dan sebagainya. Nah, lanjut pada konsep asuhan keperawatan keluarga dari hipertensi. Nah, jadi yang pertama yaitu kita harus fokus pada pengkajian. Nah, data umum yang adalah data umum.
nama kepala keluarga siapa, dan anggota keluarga, alamat, jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan pendidikan. Yang kedua, tipe keluarga, menjelaskan mengenai jenis-jenis tipe keluarga beserta kendala atau masalah yang terjadi dengan jenis atau tipe keluarga tersebut. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Ini ditentukan oleh pendapatan baik dari kepala keluarga maupun anggota keluarga lainnya. Lanjut kepada riwayat keluarga dan tahapan perkembangan keluarga. Nah, jadi yang pertama adalah tahap perkembangan keluarga saat ini. Nah, tahap ini ditentukan oleh anak tertua dari keluarga ini. Yang kedua, tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi, menjelaskan perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Yang ketiga, riwayat keluarga inti. Nah, jadi menjelaskan mengenai riwayat keluarga inti, ini meliputi riwayat penyakit keturunan, riwayat kesehatan masing-masing anggota keluarga, dan perhatian keluarga terhadap pencegahan penyakit. Yang keempat, riwayat keluarga sebelumnya. Jadi menjelaskan mengenai riwayat kesehatan keluarga dari pihak suami dan istri. Lanjut kepada pengkajian lingkungan. Nah, seperti karakteristik rumah, diidentifikasi dan melihat tipe rumah, jumlah ruangan, jenis ruangan, dan juga jumlah jendela, jarak, septic tank, dan sumber air. Sumber air minum yang digunakan seperti tanda cahaya yang sudah mengelupas, serta dilengkapi dengan denah rumah. Fungsi keluarga. Nah, jadi di sini ada fungsi afektif, fungsi sosialisasi, dan fungsi keperawatan. Fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan fungsi pemeriksaan fisiknya yaitu dilakukan pada semua anggota keluarga. Metode yang digunakan sama dengan pemeriksaan fisik klinik head to toe. Adapun diagnosa keperawatan pada keluarga ini, keluarga hipertensi, diagnosa keperawatan keluarga aktual. Yang pertama adalah diagnosa keperawatan keluarga aktual. Nah, jadi terjadi defisit atau gangguan kesehatan. Yang kedua, diagnosa keperawatan keluarga risiko ancaman dirumuskan apabila sudah ada data yang menunjang namun belum terjadi gangguan. Yang ketiga, diagnosa keperawatan keluarga sejahtera. Jadi potensial merupakan suatu keadaan di mana keluarga dalam kondisi sejahtera sehingga kesehatan keluarga dapat ditingkatkan. Nah, jadi adapun diagnosa yang bisa didapatkan dari hipertensi, yang pertama yaitu nyeri akut. Nah, jadi sakit kepala berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit hipertensi. Yang kedua, risiko penurunan curah jantung berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah hipertensi. Yang ketiga, risiko injuri atau jatuh berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenai penyakit hipertensi. Yang keempat, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. Dan yang kelima, kelebihan volume cairan berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit hipertensi. Nah, dari diagnosa yang telah saya sampaikan mengenai penyakit hipertensi, dapat kita lakukan intervensi atau perencanaan tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien tersebut. Yang pertama, pada nyeri akut. Ketika pasien nyeri akut, dapat kita ajarkan keluarga cara perawatan bagi penderita hipertensi khususnya yang mempunyai nyeri. Yang kedua, gunakan teknik peralatan yang diketahui atau yang ada di rumah untuk membantu perawatan nyeri. Yang ketiga, ajarkan teknik relaksasi bagi keluarga yang menderita hipertensi. Yang keempat, pantau keluarga dalam melakukan perawatan nyeri. Adapun yang kedua dapat pada risiko penurunan curah jantung, di mana berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah hipertensi, dapat kita lakukan perencanaan tindakan. Yang pertama adalah beri lingkungan yang tenang, nyaman, kurangi aktivitas atau keributan lingkungan. Yang kedua, pertahankan pembatasan aktivitas seperti istirahat di tempat atau kursi. Yang ketiga, lakukan tindakan-tindakan yang nyaman seperti pijatan punggung dan leher, meninggikan kepala di tempat tidur. Yang keempat, anjurkan teknik relaksasi, panduan imajinasi, dan juga aktivitas pengalihan. Lanjut ke yang ketiga, pada risiko injuri atau jatuh. Adapun tindakan yang dapat kita lakukan, yang pertama adalah beri informasi tentang pengertian penyakit, tanda gejala dan perawatan hipertensi. Yang kedua, kaji ulang resus gland atau pasien, tanyakan keluhan terhadap pandangan kabur. Dorong sikap emosi yang sehat dan menghadapi penyakit hipertensi. Yang terakhir, bantu keluarga dalam melakukan perawatan dalam mengatasi masalah hipertensi. Lanjut pada keluarga yang intoleransi aktivitas, dapat dilakukan perencanaan tindakan. Yang pertama adalah ajarkan keluarga cara perawatan bagi penderita hipertensi, khususnya yang mempunyai masalah
masalah intoleransi aktivitas. Yang kedua, gunakan teknik dan peralatan yang ada di rumah untuk membantu perawatan intoleransi aktivitas. Yang ketiga, pantau keluarga dalam melakukan perawatan dan mengatasi masalah intoleransi aktivitas. Yang keempat, instruksikan dan bantu memilih makanan yang tepat. Hindari makanan yang dengan kejenuhan, lemak tinggi, dan kolesterol. Nah, yang terakhir, kelebihan volume cairan berhubungan di mana perencanaan tindakan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah ajarkan keluarga perawatan bagi penderita hipertensi, khususnya mempunyai masalah intoleransi aktivitas. Yang kedua, gunakan teknik dan peralatan yang ada di rumah untuk membantu perawatan intoleransi aktivitas. Yang ketiga, pantau keluarga dalam melakukan perawatan dan mengatasi masalah intoleransi aktivitas. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.